Besti semuanya, perkenalkan aku Yusfi, PI ataupun PIC dari Vienta Tira Satria Niaga. Wah, kali ini ada yang spesial lagi dong dari alat-alatnya Vienta ya, pasti ya. Nah, ini yang ada di depan saya adalah food processor Vienta. Kenapa sih harus pakai food processor Vienta? Nah, yang pertama pasti ya, Besti kalau misalkan mau masak-masak, itu adalah proses yang paling lama waktu kita masak adalah proses pengolahan, dimana kita harus mencuci bahan, mengiris, memotong, mengupas, dan lain-lainnya. Pasti takes time. Yang paling sebentar adalah makannya memang ya, proses makannya gitu. Nah, selain itu juga pasti banyak banget drama ketika pengolahan ya, Besti. Ada yang kena pisau tangannya, ataupun ada yang nangis karena kepedesan. Tangannya mungkin juga ada yang kepedesan nih, selain matanya nangis, tangannya kepedesan karena kena cabe gitu kan ya. Banyak banget serangkaian drama yang dirasakan Besti waktu mau masak. Wah, itu kan ya, jadi salah satunya bisa menjadi solusi untuk olahan-olahan setiap hari tentunya menggunakan alat canggih satu ini, yaitu food processor Vienta. Ada apa sih di alatnya? Kenapa canggih? Kenapa dibilang modern? Kenapa dibilang berteknologi? Kita cek satu-satu ya. Oke, food processor Vienta ini kita sebut biasanya 11 in 1 karena memiliki 11 fungsi. Bisa dilihat ya, ini fungsinya ataupun blade-nya ini banyak banget yang sekarang ada di depan saya maupun tools-toolsnya. Dan yang paling penting dari food processor ini, karena dia kan tadi kan mengolah ya, bagaimana supaya besti-besti semuanya mengolah makanan itu secara aman, nyaman juga dan juga berteknologi. Nah, ini kan tombolnya biru ya warnanya ya, Bu, semuanya knopnya warna biru. Dan ketika dinyalakan, dia tidak akan nyala. Nah, karena dia memiliki safety device maupun safety teknologi, di mana ketika alatnya dipasang tidak lengkap, maka tidak akan menyala gitu ya. Jadi ini harus dipasang secara lengkap terlebih dahulu. Wattnya berapa, Mbak Yusfi? Oke, ngomong-ngomong tentang watt, food processor Vienta ini juga termasuk ke dalam salah satu alat yang low watt. Karena apa? Karena wattnya hanya di 250 sampai dengan 800 watt. Pasti hemat banget ya. Jadi semakin banyak bahan yang diolah, maka akan semakin tinggi wattnya. Tapi memang maksimal di 800 watt saja. Food processor Vienta ini juga dilengkapi dengan 3 jenis kecepatan ya, Besti. Ada kecepatan pulse, yang bagian sini itu gunanya untuk mencacah. Ketika bahan dalam bowlnya itu sangat banyak, maka kita diwajibkan untuk mencacah terlebih dahulu supaya kerja dari food processor juga tidak terlalu berat. Jadi kita pastikan memilih kecepatan yang P terlebih dahulu. Nah, selanjutnya setelah ada kecepatan P atau pulse, itu juga ada kecepatan 1. Biasanya ini memang lebih rendah ya kecepatannya dibanding kecepatan 2. Jadi yang paling kencang adalah kecepatan yang nomor 2. Oke, kita akan jelaskan ya satu persatu dari fungsi food processor. Nah, ini yang pertama, kita bisa pasangkan terlebih dahulu yang bagian tipis-tipis ya, Besti ya. Nah, ini jadi satu alat ataupun satu blade itu bisa menggunakan menjadi 2 sisi gitu ya. Dan ini sisi yang pertama, bisa dilihat ini untuk thin shredding ataupun cacah secara halus. Dan ketika dibalik, ini bisa thin slicing atau diiris secara halus gitu ya. Kita coba dulu yang thin slicing ya. Kita pasang, agak kita tekan, lalu kita pastikan langsung pasang tutupnya. Kalau begini saja memang bisa menyala, Mbak Yusfi. Kita coba ya. Nah tuh ya, jadi nggak bisa nyala ya kalau misalkan dia tidak secara utuh dipasangnya sama dengan tutupnya, karena kita pengen safety ya, Bu, setiap pengolahan masakannya. Bisa kita tutup. Nah, sampai bunyi klik. Kalau misalkan Bu belum bunyi klik ya, misalkan gini aja nih masangnya, nggak akan menyala juga ya. Nah, jadi harus sampai klik ya pasangnya, Ibu-ibu. Nah, ini kita pastikan klik, baru akan menyala. Bisa terdengar ya nyalanya ya. Nah, ini kita juga dilengkapi. Nah, ini kita juga dilengkapi sama tutupnya yang bisa dilepas pasang ya. Jadi kalau ketika pencuciannya ini gampang banget. Pemasangannya juga tuh, jadi bisa dilepas pasang dan bisa nanti dimasukkan ke sini untuk mendorong makanan masuk ke dalam bowlnya. Nah, informasi lagi nih kepada besti-besti semuanya bahwa di sini kan sudah tertera tanda max ya.
Nah, ini kalau misalkan sudah max ataupun sudah maksimal isi dalam bowlnya, baiknya tidak dilanjutkan lagi ya prosesnya Besti. Jadi langsung bisa dikeluarkan bahan makanannya dari dalam dan bisa dilanjutkan lagi prosesnya. Gitu ya. Oke, kita mulai ya Besti. Untuk pemrosesannya kita mau thin slicing wortel terlebih dahulu. Kita masukin ataupun dinyalakan terlebih dahulu juga tidak apa-apa. Ya. Oke, itu tadi thin slicing tujuannya biasanya untuk hidangan, bikin capcay juga bisa ya. Jadi setipis ini untuk bikin sayur sop juga bisa. Jadi irisannya sama ya, semuanya sama-sama setipis ini. Jadi waktu masaknya pun akan bareng sama ya matangnya ya. Nah ini supaya bisa menjaga zat gizi makanan. Jadi ketika makanannya itu potongannya sama, maka waktu masaknya juga akan sama dan zat gizinya akan makin optimal. Tidak ada yang overcook begitu ya Besti. Oke, next kita lanjut lagi ke blade yang berikutnya. Blade-nya sama, namun akan kita balik ya untuk bikin thin shredding. Oke, blade-nya sama. Blade-nya tadi kita pakai yang ini, yang thin slicing, lalu kita balik menjadi thin shredding. Kita pasang dan kita pasang juga tutupnya ini sampai bunyi klik ya. Oke, dan kita masukkan wortelnya. Kita nyalakan. Ya, secepat itu ya wortelnya karena cuma dikit. Bayangkan kalau misalkan mengolah berkilo-kilo bahan ya, itu pastinya bisa cepet banget. Nah ini jadinya Besti. Nah bisa dilihat ya. Nah ini jadi kalau misalkan thin shredding ini biasanya untuk bala-bala, bakwan, bisa untuk asinan. Itu juga bisa menggunakan yang thin shredding ini ya. Bisa lihat semua potongannya sama. Lanjut ya, kita ke fungsi berikutnya. Ini juga bolak-balik. Kalau yang tadi thin ataupun tipis, yang sekarang thick atau tebal. Nah ini bisa ini bisa thick shredding ataupun juga thick slicing. Jadi secara tebal ya. Untuk penggunanya sendiri kita bisa masukkan, lalu kita tutup dan kita masukkan irisannya ataupun bahannya. Kita masukkan bahannya. Secepat itu ya. Jadi sepotong tuh paling cuman sepersekian detik. Ini kayak nggak ada stopwatch di sini ya, jadi emang harus di stopwatchin. Nah ini ya contoh potongannya, jadi bisa dilihat ketebalannya sama. Nah jadi kalau misalkan mau bikin sayur sop, untuk sop daging, sop iga, potongan wortelnya bisa menggunakan food processor ini karena potongannya sama. Kita lanjut lagi ke potongan selanjutnya. Kalau tadi thick slicing ataupun yang mengiris secara tebal, kita balik blade-nya ke thick shredding ataupun bisa kita sebut biasanya dicacah secara tebal. Nah ini kalau misalkan mau bikin kentang Mustafa bisa, ataupun mau bikin sayur labu, sayur lontong sayur gitu kan ya, ini bisa banget irisannya yang tebal-tebal ini ya. Jadi kita masukkan juga ataupun kita pasang terlebih dahulu tutupnya. Kita masukkan bahannya, kita proses. Bisa dilihat ya secepat kilat untuk mengolah wortelnya, padahal cuma satu doang ya, tapi sepersekian detik. Kita lihat bedanya apa sama yang tadi. Nah ini ya Besti bisa terlihat potongannya yang wortelnya ini besar-besar ya. Nah jadi kalau misalkan mau bikin sayur ataupun kentang Mustafa itu juga bisa menggunakan yang thick shredding. Kalau yang tadi thin slicing modelnya seperti ini. Jadi terlihat jelas ya Besti perbedaannya seperti apa. Oke, selanjutnya kita ada fungsi chipping disc di sini. Tujuannya buat apa? Biasanya kalau misalkan mau bikin french fries, ubi goreng ataupun yang ukurannya seperti french fries ya, ini bisa banget menggunakan
blade chipping disc ini. Caranya juga sama, kita langsung pasang di alatnya dan kita pasang sampai dengan tutupnya. Nah, ini kita masukkan bahan-bahannya. Nah, ini kebetulan kita nggak ada wortel, nggak usah disebutin sih sebenarnya, nggak ada apa namanya, nggak ada kentang. Jadi kita bisa pakai wortel terlebih dahulu ya, contohnya. Langsung kita proses. Oke, nah ini contohnya ya Besti, penggunaan untuk chipping disc. Bisa dilihat potongannya seperti french fries ya. Ini contohnya. Nah, bisa dilihat ya. Jadi potongannya ini udah siap digoreng, bisa dibumbuin juga gitu. Potongnya juga sama ya semuanya. Jadi ketika digoreng nanti akan matang secara bersamaan. Oke, selanjutnya kita juga ada chopper blade. Nah, chopper blade ini salah satunya digunakan untuk melumatkan ataupun menghaluskan. Bisa untuk bikin pempek, bisa untuk bikin bakso, dimsum, somai, semuanya ya yang bisa melumatkan daging itu bisa menggunakan chopper blade-nya ini. Kalau misalkan mau secara lembut hasilnya, maka waktunya bisa dilamain. Nah, kalau misalkan emang pengen caca-caca aja nih, kalau misalkan kayak bikin sambal matah ya, nah itu juga bisa menggunakan chopper blade ini, namun waktunya agak lebih sebentar karena biar hasil cacahannya juga masih ada teksturnya gitu ya. Ini kita coba sayuran-sayuran yang tadi kita olah akan kita chopper ya, akan kita cacah seperti itu. Karena tujuannya karena kita lagi pakai wortel, bisa untuk bikin dimsum ya, atau isian dimsum atau nugget juga itu bisa banget. Nah, kita masukin bahan-bahan wortel tadi yang udah kita cacah ataupun yang udah kita proses. Lanjut kita masukkan ataupun kita pasang tutupnya. Buat kita tutup boleh enggak, kita proses langsung. Oke, cacahannya udah selesai. Karena ini kita sifatnya juga pengen dapat tekstur wortelnya masih ada, jadi nggak terlalu lama ya untuk cacahnya. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini cacahannya ya. Tuh, jadi bisa menjadi isian dimsum ataupun nugget, itu enak banget pastinya. Nah, next one ya, kita juga ada dough tool di sini. Tujuannya buat apa? Untuk membuat adonan yang kalis. Dan untuk food processor ini kita bisa muat hingga 250 gram tepung atau 300 gram adonan kalis. Contohnya apa sih adonan kalis? Bisa untuk roti, donat, maupun jenis-jenis bakery yang lain gitu kan ya. Jadi bisa menggunakan food processor juga untuk pemrosesannya. Cara pasangnya juga gampang Besti. Jadi ini bisa dilihat ya. Ini kita masukkan ke sini ke alatnya dan kita langsung tekan. Nah, sampai bunyi ya. Dan cara melepasnya juga gampang. Di bagian rongganya yang sebelah sini kita tekan dan nanti kita bisa lepas gitu. Contohin ya. Nah, ini ya, tadi udah ditekan dan bisa langsung dilepas juga nih gitu. Kita pasang lagi ya. Oke, sampai bunyi klik. Kita masukkan alatnya dan kita tutup. Kalau misalkan lagi ya, kalau misalkan nggak ditutup, dia nggak akan bisa nyala gitu ya. Kita tutup. Dan Besti bisa bebas tambahkan air, gula, telur ke dalam alatnya ini. Kita proses ya. Bisa kelihatan ya Besti? Kalau adonannya udah sampai menggumpal seperti ini, berarti tandanya dia udah kalis Besti. Sesingkat itu ya menggunakan adonannya. Tuh, jadi sudah kalis dan tinggal diolah aja menjadi bahan-bahan ataupun bakery yang diinginkan. Next ya, ke menu selanjutnya ini juga ada mixing dish. Nah, kalau tadi tentang adonan kalis, yang ini tentang adonan yang memang dia biasanya disebut adonan kental ya. Contohnya apa? Bikin brownies, bikin bolu, ataupun untuk kocok telur, kocok whipping cream, itu juga bisa menggunakan mixing dish ini. Cara pasangnya juga gampang, kita masukkan ke dalam alatnya ini. Nah, sampai bunyi klik juga ya. Oke, kalau misalkan mau pasangnya ataupun mau lepasnya, itu juga bisa kita tahan di bagian ini. Nah, langsung kita agak tekan keluar, maka dia akan keluar ya. Kita pasang lagi. Oke, langsung kita masukin ke dalam bowlnya gitu ya. Nanti dia akan berputar untuk memixing adonan kentalnya.
Mixing dish ini juga bisa digunakan ketika besti-besti mau bikin olahan-olahan seperti Lakers atau crepes ya, biasanya kita sebut crepes. Untuk kulit risoles, kulit lumpia itu juga bisa menggunakan mixing dish ini untuk adonannya. Oke, fungsi selanjutnya kita juga punya grinder. Beda dengan grinder blender yang lain, bahwa memang grinder food processor ini juga bisa digunakan untuk menghaluskan bahan-bahan yang kering. Contohnya nih gula ya, Besti. Jadi ketika ibu-ibu semuanya mau bikin kue, itu kan harus pakai gula halus ya. Biasanya beberapa resep merekomendasikan gula halus. Nah, kalau misalkan beli gula halus secara terpisah, aduh itu wajib jadi tanda tanya ya Besti, karena beberapa gula halus yang ada di pasaran itu sudah dicampur sama tepung, jadi nggak murni gula gitu ya. Nah nih, ini kita bisa lihat di sini ada tanda max-nya juga Besti di grindernya, dan pastikan jangan melebihi ya, karena nanti akan membahayakan alatnya sendiri. Nah ini kita sebelum tanda max sudah kita masukkan gulanya bisa dilihat nggak ada air ya, atau nggak ada campuran apapun. Kita masukkan ataupun kita pasang alatnya seperti ini. Nah kita putar, lanjut kita pasang ke food prosesornya sampai bunyi klik ya, bunyi kliknya. Oke, nah langsung kita pilih kecepatan 1 ataupun kecepatan 2. Gak perlu waktu lama karena ngegrinder gula halus ini cepat banget ya Besti. Jadi ketika mau bikin gula halus ataupun mau bikin tepung beras gitu ya, itu juga bisa banget. Untuk menghaluskan lada, ketumbar, ataupun bahan-bahan lainnya yang bisa digunakan untuk grinder itu juga bisa banget. Nah bisa dilihat ya Besti, gulanya sudah jadi makin halus. Nah ini dia nih tekstur gula halusnya. Bisa digunakan untuk berbagai jenis hidangan ya. Tekstur gula halusnya bisa digunakan untuk kue, untuk taburan donat gitu ya. Nah itu juga bisa. Ataupun putri salju juga bisa menggunakan gula halus ini. Oke, last but not least dari produk food processor Vienta ataupun fungsi-fungsi yang terakhir adalah blender dan juga filter netnya. Nah ini jadi Besti semuanya kalau misalkan mau bikin santan secara alami bisa banget langsung di blender di sini ya, karena nggak perlu saring-saring, nggak perlu parut-parut, jadi aman banget untuk anak-anak ataupun jadi Besti-Besti semua. Jadi nggak perlu berdarah ya. Nah ini cara pasangnya juga gampang banget, ataupun nanti bisa tersaring, itu juga bisa memudahkan Besti-Besti bikin santan secara alami ataupun jus secara alami ya, tanpa perlu disaring lagi. Nah ini kita pasang alatnya di sini, sudah terpasang, lalu kita bisa masukkan ataupun kita bisa pasang tutupnya. Oke, nah ini kita buka ya bagian atasnya ini, karena kita bisa masukin bahan-bahannya lewat atas. Jadi kita mau bikin jus tomat ya di sini ya, kita proses. Oke, kita masukkan tomatnya satu persatu. Oke, kita tutup. Dan juga ada pengaduknya ya. Bisa langsung pilih kecepatan kedua. Untuk proses sendiri nggak perlu lama-lama ya Besti, karena cepat banget menggunakan blender dan juga filter netnya dari food processor ini. Langsung aja kita tuang ke gelas untuk kita bisa serve. Oke, hasil sarinya ya bisa dilihat. Dan kalau misalkan kita buka bagian dalam filter netnya, nah ini bisa kelihatan di sini bekas-bekas bijinya menempel di filter netnya. Jadi kita tidak ikut konsumsi ya, jadi bisa tersaring secara langsung. Nah, itu tadi perkenalan dari food processor Vienta yang memiliki 11 fungsi atau 11 in-one dalam satu alat. Jadi dalam pemrosesan bahan makanan yang akan diolah nantinya akan memudahkan Besti, karena tanpa berdarah nih tangannya, atau tanpa drama nangis pastinya ya, karena sudah dibantu menggunakan food processor Vienta yang bisa banget. Ada 11 fungsi untuk iris, potong, dan lain-lain, dan pasti memudahkan pekerjaan Besti dan bisa menyingkat waktu masak seefisien dan juga seefektif mungkin. Terima kasih.